Sempurna artinya adalah tidak ada yang kurang. Sempurna artinya tidak ada yang cacat. Sempurna artinya terbaik. Arti kata sempurna penyertaan Tuhan artinya sempurna, tidak ada kekurangan. Penyertaan Tuhan tidak ada yang cacat. Penyertaan Tuhan lah yang terbaik. Bahkan Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali, kata Tuhan, tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah membiarkan kita. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Sekarang tolong kasih tahu sama saya. Nama nabi mana yang bisa berjanji menyertai kita selama-lamanya? Sekarang sebutkan sama saya. Nama tokoh agama mana yang bisa berjanji ingin menyertai kita selama-lamanya? Mungkin mereka akan berkata, capek sekali aku menyertai kamu. Harusnya kalian yang menyertai kami sebagai tokoh agama. Tapi yang menarik daripada Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah membiarkan engkau. Dia adalah Jehovah Shammah, Allah Mahadir, Omnipresence. Allah selalu bersama dengan kita. Nah, saya mau bagikan pada kita semua 3 hal bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan yang maha dahsyat. Yang pertama, untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang lebih heran lagi dalam hidup kita, kita perlu percaya dengan iman bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Namun ironisnya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Namun ironisnya masih banyak di antara kita sebagai orang Kristen yang masih tidak percaya bahwa Tuhan bersama kita. Ketika kita sakit dan sembuh-sembuh, kita masih cari orang pintar. Ketika sakit penyakit kita, tidak ada jalan keluar, kita masih mengandalkan manusia. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kita masih kecewa sama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, di mana bangsa Israel mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa ketika mereka ada di Mesir. 10 tulah menghantam seluruh bangsa Mesir. Tapi tidak satu pun tulah menghantam satu orang Israel di Mesir. Bahkan waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, Tuhan memberikan kemurahan hati kepada orang Israel. Setiap mereka meminta apa saja sama orang Mesir, orang Mesir kasih. Mereka minta perhiasan, orang Mesir kasih. Mereka minta ternak, orang Mesir kasih. Sebelum mereka keluar meninggalkan bangsa perbudakan. Begitu besar pernyataan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Namun ironisnya, ketika mereka terjepit di depan Laut Teberau, di belakang tentara bangsa Mesir hendak membunuh mereka, bangsa Israel langsung ketakutan dan berkata, baiklah kami mati. Kenapa engkau mengizinkan kami keluar? Mereka tidak melihat penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan cuma pada waktu kita hidup nyaman. Penyertaan Tuhan terjadi bukan waktu kita diberkati saja. Penyertaan Tuhan bukan sekedar kita hidup sehat saja. Tapi pernyataan Tuhan justru sangat-sangat terbukti ketika engkau dalam keadaan kelemahan. Justru dalam keadaan lemahlah kuasa Tuhan semakin sempurna. Engkau gak akan pernah bisa mengalami mujizat kesembuhan kalau kamu gak pernah mengalami sakit penyakit terlebih dahulu. Kamu tidak akan pernah bisa mengalami mujizat keuangan kalau kamu tidak pernah mengalami kekurangan terlebih dahulu. Kamu tidak akan pernah mengalami promosi kalau kita sendiri tidak pernah mengalami namanya direndahkan. Itu sebabnya kalau Tuhan bisa menyertai kita kemarin, maka Tuhan yang sama juga menyertai kita hari ini. Kalau Tuhan bisa memberkati kita kemarin, Tuhan yang sama juga bisa memberkati kita hari ini. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan kita kemarin, maka Tuhan yang sama juga bisa menyembuhkan kita hari ini.
Yang menarik, kata Tuhan menyertai ditulis di dalam Alkitab sampai 106 kali. Kalau sampai ratusan kali Tuhan menyebutkan bahwa aku menyertaimu, aku bersama engkau berkali-kali, berarti Tuhan terbukti akan pegang janjinya bahwa dia akan bersama dengan kita. Tuhan mau kita enjoy. Tuhan mau kita menikmati hidup ini. Kalau kita punya anak stres terus, kalau kita punya anak nangis-nangis terus, kita pasti sebagai orang itu nggak happy. Itu sebabnya dia ingatkan kita sampai 106 kali. Guys, I always be with you. I never seek you. Saya tidak akan pernah tinggalkan kau. Enjoy the journey of your life. Dan saya akan buka pintu saat tiada jalan. Saya akan berikan mujizat, membuktikan bahwa saya adalah Bapa yang baik dalam hidupmu. Yang kedua, bagaimana kita mengenai pernyataan Tuhan yang begitu luar biasa. Pernyataan Tuhan harus terus dijaga. Untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang maha dahsyat, kita perlu jaga penyertaan Tuhan, jangan sia-siakan. Penyertaan Tuhan artinya berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan artinya perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan artinya hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan artinya pimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan artinya pribadi Tuhan. Kalau kita nggak jaga, kita akan kehilangan pribadinya. Kalau kita nggak jaga, kita akan kehilangan perlindungannya. Sebab terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Tuhan Yesus memberikan contoh. Waktu dia memikul segala dosa umat manusia. Dia berkata di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu-satunya yang Yesus paling sedih dalam hidupnya. Bukan karena dia pikul dosa. Bukan karena murid yang meninggalkan dia. Tapi satu-satu yang membuat dia paling sedih. Yaitu pada waktu Bapa meninggalkan dia. Karena dia pikul dosa manusia. Dosa membuat kita kehilangan penyertaan Tuhan. Dosa membuat Tuhan berpaling daripada kita. Bukan Tuhan ingkar janji, tapi karena dosalah membuat janji Tuhan jadi batal dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Raja Daud waktu jatuh dalam dosa yang begitu parah. Dia berkata begini, Tuhan kau boleh ambil hartaku. Kau boleh ambil segala yang aku punya. Kau boleh mengambil anakku. Tapi satu hal yang aku minta. Jangan ambil rohmu daripada aku. Jangan sampai aku kehilangan penyertaanmu. Akhirnya Daud bertobat. Kembali kepada jalan Tuhan. Bapak ibu saudara yang membuat kita kehilangan penyertaan Tuhan. Waktu kita meninggalkan dia. Karena perbuatan dosa-dosa kita. Tapi ada kabar baik kepada kita semua. Waktu kita berbalik kepada dia. 1 Tawarikh pasal yang ke 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Artinya aku akan menyertaimu kembali, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak ibu saudara, it doesn't matter kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mau katakan dan ingatkan, jangan tinggal dalam dosa. Mari merendahkan dirimu untuk kembali mencari wajah Tuhan. Kalau kita nggak pernah merendahkan diri dan berbalik pada jalan yang benar, maka langit akan segera berubah jadi tembaga. Dan tanah berubah menjadi besi. Apa yang kita kerjakan di bumi tidak ada hasil. Apa yang kita doakan tidak pernah didengar oleh Tuhan. Betapa sengsaranya kita di planet ini. Kalau Tuhan tidak bersama kita. Kita menggunakan segala kekuatan kita, hasilnya sia-sia. Seperti memukul angin. Seperti menabur tapi tidak ada hasil. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang terus konseling sama kami. Mereka berkata, Pak tolong doakan. Kenapa kok pekerjaan saya
sepertinya tidak ada hasil? Kenapa usaha saya sepertinya tidak ada berkatnya? Kenapa doa saya selalu jauh, gak pernah Tuhan dengar? Kami doakan berkali-kali. Tapi kemudian saya kasih ingat ayat ini. Mari rendahkan dirimu, berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan ketika mereka merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya ingat sekali waktu pandemik masuk di Indonesia bulan Maret. Saya bersama istri kehilangan pekerjaan. Kami jobless. Buat istri saya is okay kehilangan pekerjaan. Tapi buat saya sebagai kepala rumah tangga, saya stres besar. Saya begitu berat dan terbeban. Saya udah gak kuat menjalankan kehidupan ini. Bagaimana saya bisa menafkahi keluarga, sekolahkan anak. Bahkan ditambah-tambah beberapa partner tangan pengharapan kirim email dan WA saya. Mereka berkata saya tidak bisa mensupport lagi karena bisnis kami mengalami gangguan. Betapa sedihnya waktu bulan Maret 2020. Tapi saya ingat firman Tuhan. Waktu kita merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, berdoa mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara, saya ingat 20 Maret 2020, saya menggunakan lutut saya untuk berdoa. Mencari wajah Tuhan, saya menangis, lantai basah dengan air mata. Tapi setelah saya berdoa, tidak ada jawaban, besoknya berdoa lagi, tidak ada jawaban, besoknya berdoa lagi, tidak ada jawaban. Kemudian istri saya disampaikan pesan, waktunya saatnya kau memulai online. Kita mulai online. Dan kemudian sampai hari ini, baru kami bisa melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Seandainya waktu itu kami tidak berdoa, merendahkan diri, berlutut, mungkin tidak ada pesan Tuhan. Kita akan selalu stres dalam keadaan jobless. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan pengen memulihkan kau. Tuhan pengen menyembuhkan kau. Tapi syaratnya mari merendahkan hatimu. Berbalik dari jalan yang jahat. Ketahuilah bahwa bisnismu sanggup Tuhan pulihkan. Ekonomimu sanggup Tuhan berkati. Kesehatanmu sanggup Tuhan sembuhkan. Tidak ada satu penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Tidak ada satu ekonomi yang tidak pernah bisa Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan bisa pulihkan saya bersama istri satu keluarga, Tuhan yang sama juga bisa pulihkan keadaan ekonomimu, pekerjaanmu, usahamu, dan kesehatanmu. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang begitu maha dahsyat saat kita semakin dekat dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu semakin nyata ketika kita bergaul dengan Dia. Sama seperti saya bergaul dengan pemimpin saya. Saya begitu banyak dapat hikmat. Saya begitu banyak dapat bahkan berkatnya. Hal yang sama ketika kita bergaul dengan raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Masakah dia enggak memberikan berkatnya kepadamu? Masakah dia tidak open door bagimu? Masakah dia tidak mencurahkan anugerahnya kepadamu? Saya ingat Musa ketika berdoa puasa 40 hari 40 malam. Disitulah Musa bisa melihat Tuhan. Ketika Daniel berdoa 21 hari. Disitulah Tuhan memberikan hikmat untuk menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar. Orang yang bayar harga mencari wajah Tuhan pasti akan dapat penyertaannya. Pasti akan dapat penglihatan dan hikmatnya. Saya ingat juga dengan Elia. Ketika negerinya tidak ada hujan 3,5 tahun. Yang dilakukan sama Elia, dia berlutut sampai muka ke tanah. Dia berdoa Tuhan turunkan hujan. Dan kemudian dia berkata kepada bujangnya, tolong lihat keluar. Apakah mulai ada tanda-tanda hujan? Bujangnya keluar dan lihat tidak ada. Dia berdoa makin sungguh-sungguh lagi, berlutut, muka ke tanah. Minta hujan. Dia berkata kepada bujangnya lagi setelah berdoa kali kedua. Lihat keluar, apakah ada tanda-tanda hujan? Bujangnya melihat ada awan sebesar telapak tangan.
yang dilakukan sama Elia. Dia berlutut lagi mencari Tuhan. Dia serang jadwal padatnya, kesibukannya, hanya untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya awan yang tebal meliputi negeri itu dan hujan turun. 3,5 tahun kering, tidak ada tanda-tanda berkat. Tapi waktu Elia berdoa, maka kekeringan berubah menjadi anugerah. Apapun hari ini kau sedang mengalami kekeringan, bisnismu kering, ekonomimu kering, kesehatanmu kering, keluargamu kering, masa depanmu kering. Dan waktu kamu sungguh-sungguh berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memberikan dan mencurahkan hujan anugerah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.